EMS just brought in a couple head traumas. What have you done to my family? I'm leaving. Get away! Oh, I'm dead. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Review Film Movie Insight. Terima kasih karena sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan mereview salah satu film psikologi thriller dengan judul Fracture yang tayang tanggal 22 September tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Ray dan istrinya yang sedang mengantarkan putri mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah terjatuh dan mengalami patah tulang. Setelah menunggu beberapa jam di rumah sakit, istri dan putrinya tidak muncul lagi, dan setelah Ray bertanya pada pihak rumah sakit justru mengklaim kalau putrinya tidak pernah check-in di rumah sakit itu. Ray lalu curiga dengan pihak rumah sakit yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Seorang pria bernama Ray sedang mengendarai sebuah mobil. Di dalam mobil itu, ada istrinya yang bernama Joan dan putri mereka yang bernama Perry. Ray dan keluarga kecilnya baru saja pulang setelah merayakan Thanksgiving di rumah orang tua Joan. Suasana di dalam mobil itu sedikit tegang. Ray sedikit kesal dengan orang tua Joan yang tidak menyukainya. Joan membela orang tuanya dan berkata kalau orang tuanya juga kesal karena mereka terlambat tiba di rumah orang tua Joan untuk merayakan Thanksgiving. Di tengah situasi itu, putri mereka, Perry, memberitahu kalau dia ingin buang air kecil. Ray lalu singgah di sebuah minimarket. Joan mengantarkan Perry buang air kecil, sedangkan Ray membeli minuman untuk Joan dan baterai untuk kotak musik mainan Perry. Saat akan membayar di kasir, Ray juga membeli 2 botol minuman kecil. Rupanya minimarket itu tidak menerima kartu kredit, sedangkan Ray tidak punya uang cash yang cukup, sehingga dia tidak membeli baterai untuk mainan Perry. Ray kembali ke mobil, begitu juga dengan Joan dan Perry. Joan bertanya apakah Ray membeli baterai untuk mainan Perry. Ray berbohong dan berkata kalau toko itu tidak menjual baterai. Mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Perry memberitahu kalau dia tidak bisa menemukan kotak bedaknya. Joan memintanya untuk kembali memeriksa di sekitar tempat duduk Perry. Perry berkata kalau dia sudah memeriksa, tapi tetap tidak menemukannya. Joan berinisiatif untuk mencari kotak bedak itu di toilet, dan dia juga meminta Ray untuk memeriksa di bawah kursi Perry. Ray menurunkan Perry dari mobil dan mulai mencari kotak bedak milik Perry yang hilang. Perhatian Perry lalu tertuju pada sebuah balon yang tersangkut di sebuah ranting. Perry berjalan menuju balon itu. Tiba-tiba, seekor anjing liar berjalan ke arah Perry. Perry yang takut berjalan mundur perlahan-lahan, sementara di belakang Perry ada sebuah konstruksi bangunan. Perry berteriak memanggil ayahnya. Ray yang mendengar Perry memanggilnya dan melihat hal itu, meminta Perry untuk tetap diam dan tidak bergerak. Ray lalu mengambil sebuah batu dan melempar batu itu ke arah anjing liar. Anjing liar itu pergi, tapi Perry terjatuh di konstruksi bangunan. Ray berusaha menangkap Perry, tapi tidak berhasil dan ikut jatuh. Ray dan Perry pingsan setelah jatuh di sekitar konstruksi bangunan itu. Tidak berapa lama, Ray sadar tetapi tatapannya kosong. Joan yang melihat hal itu segera memeriksa Perry yang belum juga sadar. Joan menangis melihat Perry yang belum sadar, sementara Ray hanya diam terpaku dengan tatapannya yang kosong. Samar-samar, Ray mendengar tangisan Joan, tapi tidak berbuat apa-apa. Joan mengguncang tubuh Ray, berusaha menyadarkannya, tapi tidak berhasil. Seolah-olah hanya jasadnya yang sadar, tapi tidak dengan jiwa dan pikirannya. Masih dalam keadaan terpaku dengan tatapannya yang kosong, Ray mendorong Joan yang sedang berusaha menyadarkannya. Beberapa saat kemudian, Ray sudah benar-benar sadar. Dia lalu melihat Joan yang sedang memeluk Perry yang perlahan-lahan juga sudah sadar. Sayangnya, tangan Perry patah karena kecelakaan itu. Joan yang mengetahui hal itu ingin Perry agar segera ditangani oleh dokter sehingga tangannya yang patah tidak akan bertambah parah. Ray memberitahu Joan kalau sebelumnya dia melihat rumah sakit yang tidak jauh dari sekitar situ. Mereka pun segera menuju rumah sakit tersebut. Tiba di sana, ada banyak orang yang sedang mengantri di tempat registrasi, sehingga mau tidak mau Ray harus menunggu giliran untuk mendaftarkan Perry. Sementara itu, Joan terus mendesak Ray agar Perry harus segera mendapat penanganan dari dokter. Ray kembali ke bagian resepsionis dan menjelaskan kalau putrinya butuh penanganan segera. Petugas resepsionis lalu menyuruh Ray untuk mengisi list registrasi dan menunggu petugas administrasi memanggil namanya. Tidak berapa lama nama Ray Monroe dipanggil. Ray beserta Joan dan Perry masuk ke sebuah ruangan untuk melengkapi administrasi. Petugas administrasi memeriksa asuransi Ray, tetapi tanggungan dalam asuransi Ray masih atas nama Abby Monroe. Ray menjelaskan kalau Abby Monroe adalah istri pertamanya yang meninggal 8 tahun lalu.
Petugas administrasi itu mengatakan kalau sepertinya data asuransi Ray belum diupdate oleh pihak asuransi. Dia juga bertanya apakah nanti Perry bersedia didaftarkan untuk donasi organ. Ray dan Joan tentu saja tidak setuju dengan hal itu. Setelah selesai melengkapi keperluan registrasi, si petugas administrasi memberitahu kalau jenis asuransi kesehatan yang dimiliki Ray tidak berlaku di rumah sakit itu, sehingga Ray harus membayar cash untuk penanganan dan perawatan yang diperlukan oleh Perry. Proses administrasi pun selesai, dan Perry langsung mendapatkan penanganan dari seorang dokter yang bernama Dr. Bertram dan perawat yang bernama Anne. Setelah diperiksa, Dr. Bertram memberitahu kalau pergelangan tangan Perry patah, tapi bisa sembuh dalam beberapa minggu. Namun, Dr. Bertram menganjurkan untuk melakukan pemindaian atau ronsen lebih lanjut di kepala Perry untuk mengetahui apakah Perry mengalami cedera di kepalanya karena berdasarkan pemeriksaan, pupil mata Perry terlihat tidak normal dan ada kemungkinan Perry mengalami pendarahan di otak. Menurut Dr. Bertram, meskipun hal itu belum pasti, tapi itu seperti bentuk pencegahan. Jika benar Perry mengalami cedera di otak, maka bisa ditangani lebih cepat. Ray dan Joan setuju dengan anjuran Dr. Bertram, meskipun prosedur itu akan menambah biaya yang cukup mahal. Dr. Bertram segera mengurus keperluan prosedur lanjutan untuk Perry. Seorang petugas rumah sakit bernama Bruce lalu datang dan memberitahu kalau proses pemindaian akan segera dilakukan. Ray dan Joan segera mengikuti petugas rumah sakit itu. Tiba di depan lift, Bruce memberitahu kalau ruang pemindaian ada di lantai bawah. Dan aturan di rumah sakit itu hanya membolehkan satu orang saja yang bisa menemani pasien ketika pasien melakukan CT scan. Mereka berdua memutuskan Joan lah yang akan menemani Perry. Sebelum masuk lift, Ray memberitahu Joan kalau dia akan memesan kamar hotel untuk mereka menginap, sehingga mereka belum akan melanjutkan perjalanan setelah prosedur lanjutan Perry selesai dilakukan. Perry juga meminta ayahnya untuk dibelikan pizza dengan topping ekstra keju. Bruce beserta Joan dan Perry masuk ke dalam lift, sementara Ray menunggu mereka di ruang tunggu. Ray tertidur ketika sedang menunggu proses pemindaian Perry selesai. Ketika bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Karena sudah beberapa jam sejak prosedur pemindaian Perry dilakukan, dan dia belum melihat Joan dan Perry, Ray bertanya pada resepsionis berapa lama lagi prosedur itu akan selesai. Tapi rupanya resepsionis yang sebelumnya bertugas sudah pulang karena sudah berganti shift. Resepsionis itu berkata kalau dia tidak tahu mengenai informasi kapan prosedur itu akan selesai, karena itu tidak berkaitan dengan tugasnya, dan meminta Ray kembali menunggu. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Ray menuruti saran resepsionis itu. Tidak berapa lama, karena belum juga melihat tanda-tanda dari istri dan putrinya, Ray kembali ke meja resepsionis dan berkata kalau dia ingin berbicara dengan Dr. Bertram, karena Dr. Bertram adalah dokter yang menangani putrinya. Resepsionis itu menjawab kalau Dr. Bertram sudah meninggalkan rumah sakit sejak pergantian shift, dan mungkin saja Dr. Bertram menyerahkan penanganan putrinya pada dokter yang bertugas. Si resepsionis lalu meminta Ray untuk kembali menunggu, dan dia akan segera meminta informasi pada perawat yang bertugas di ruang pemindaian. Ray kembali menuruti saran dari resepsionis itu. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada jawaban dari meja resepsionis. Ray kembali meminta petugas resepsionis untuk menghubungi petugas yang ada di ruang pemindaian. Petugas resepsionis menjelaskan kalau dia sudah mengirimkan pesan ke ruang pemindaian tapi belum ada balasan. Ray lalu memintanya kembali menghubungi petugas di ruang pemindaian saat itu juga. Petugas resepsionis itu lalu bertanya siapa nama anak Ray, dan Ray menjawab Perry Monroe. Tapi petugas resepsionis itu tidak menemukan pasien bernama Perry Monroe di database rumah sakit yang check-in pada hari itu. Ray meyakinkan petugas resepsionis kalau putrinya memang check-in pada hari itu dan ditangani oleh Dr. Bertram. Dr. Bertram juga yang menganjurkan Perry melakukan pemindaian. Petugas itu lalu meminta nomor asuransi Perry. Ray kembali menjelaskan kalau sebelumnya pihak rumah sakit sendiri yang memberitahu kalau asuransi kesehatannya tidak berlaku di rumah sakit tersebut, sehingga dia menyelesaikan pembayaran secara cash. Petugas resepsionis itu terkejut mendengar perkataan Ray. Menurutnya, pihak rumah sakit tidak pernah menerima pembayaran secara cash. Ray mulai marah menghadapi situasi itu. Dia meminta si resepsionis menghubungi petugas di ruang pemindaian saat itu juga dan bertanya apakah proses pemindaian anaknya sudah selesai atau tidak. Melihat Ray yang terus mendesaknya, si resepsionis akhirnya menelpon petugas di ruang pemindaian. Namun, menurut informasi dari petugas itu, pemindaian di hari itu hanya dilakukan pada seorang lansia di waktu pagi pukul 9, dan sudah tidak ada proses pemindaian sejak pukul 9 hingga sore hari itu. Ray tidak tahu lagi harus menjelaskan bagaimana agar petugas resepsionis itu percaya kalau putrinya memang check-in pada hari itu. Petugas resepsionis itu berkata kalau mungkin saja Ray datang ke rumah sakit yang salah. Ray membantah dan mengatakan kalau dia sudah setengah hari ada di rumah sakit itu. Karena di belakang Ray sudah ada orang lain yang mengantri, resepsionis segera melayani orang itu. Ray merasakan perasaan yang tidak enak. Dia khawatir dengan keberadaan istri dan anaknya.
Ray lalu langsung menerobos masuk ke IGD rumah sakit dan menuju ke bangsal di mana putrinya ditangani sebelum melakukan proses pemindaian. Petugas resepsionis yang melihat hal itu meminta perawat yang ada di sekitar situ untuk mencegah Ray masuk. Perawat pria itu langsung memanggil security. Ray yang berhasil masuk ke ruang IGD memeriksa bangsal yang ditempati Perry sebelumnya, tapi bukan Perry dan istrinya yang berada di sana. Security dan perawat pria berhasil menemukan Ray dan terjadi sedikit keributan di IGD. Seorang dokter yang bertugas segera menghadapi situasi itu. Dokter itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Lucado. Dia bertanya apa yang membuat Ray menerobos paksa masuk ke IGD. Ray lalu memperkenalkan dirinya pada Dr. Lucado dan menjelaskan kalau dia hanya ingin mengetahui di mana istri dan anaknya saat ini. Ray juga menjelaskan kalau anaknya yang bernama Perry sebelumnya ditangani oleh Dr. Bertram karena patah tulang. Kemudian Dr. Bertram menyarankan untuk melakukan ronsen pada Perry untuk mengetahui apakah terjadi cedera di otak. Tapi karena hanya satu orang yang bisa menemani pasien, hanya istrinya lah yang menemani anaknya. Dan sejak saat itu dia belum menerima kabar apapun dari mereka. Dr. Lucado langsung bertanya siapa nama anak Ray. Setelah dicek, Dr. Lucado juga tidak menemukan nama Perry Monroe di list pasien yang masuk pada hari itu. Padahal Dr. Lucado bertugas sejak pagi dan terus berada di IGD. Ray mulai frustasi menghadapi situasi saat itu. Ray lalu melihat seorang perawat yang sebelumnya menangani Perry, yaitu perawat Ann. Ray berkata kalau Dr. Lucado tidak percaya dengan ceritanya, Dr. Lucado bisa bertanya langsung pada perawat Ann mengenai Perry, karena perawat Ann lah yang menangani Perry saat itu. Dr. Lucado lalu memanggil perawat Ann dan bertanya apakah perawat Ann pernah melihat Ray sebelumnya di ruangan itu. Perawat Ann menjawab kalau dia melihat Ray beberapa jam sebelumnya, tapi saat itu Ray hanya seorang diri dan tidak bersama siapapun. Ann menjadi perawat yang menangani Ray karena Ray mengalami cedera di kepala. Ray tidak terima dengan pernyataan Ann. Dia merasa dibohongi oleh pihak rumah sakit. Ray yang marah lalu mengamuk dan terus berteriak di mana istri dan anaknya. Perawat pria dan security tadi langsung menahan Ray, sedangkan Dr. Lucado memerintahkan perawat Ann untuk memberikan suntikan penenang pada Ray. Ray menjadi lemah dan dalam keadaan setengah sadar dia dibawa ke ruangan Dr. Lucado. Mereka lalu mengunci Ray di ruangan itu agar dia tidak menimbulkan keributan lagi. Ray berusaha menguatkan tubuh dan pikirannya. Meski dalam keadaan lemah akibat disuntik obat penenang, Ray terus berusaha terjaga dan mencari-cari obat di ruangan tersebut. Samar-samar, dia lalu membaca obat dengan tulisan adrenalin. Dia langsung menyuntikkan obat adrenalin itu sebanyak 3 buah ke tubuhnya. Tubuh Ray akhirnya berhasil melawan obat penenang yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya kini menjadi lebih kuat. Ray lalu berhasil keluar dari rumah sakit itu. Di luar rumah sakit, kebetulan ada 2 orang polisi. Ray langsung mendatangi 2 orang polisi itu dan menceritakan mengenai istri dan anaknya yang menurutnya ditahan dan disembunyikan oleh pihak rumah sakit. 2 polisi itu terlihat ragu mendengar cerita Ray. Ray pun menceritakan kalau keluarganya baru saja pulang dari merayakan Thanksgiving di rumah mertuanya. Saat singgah di sebuah minimarket, putrinya terjatuh dan mengalami cedera. Dia dan istrinya lalu membawa putri mereka ke rumah sakit tersebut agar putrinya segera mendapatkan penanganan. Dan setelah itu, pihak rumah sakit sepertinya menahan istri dan putrinya. Kedua polisi itu pun percaya dengan cerita Ray dan membantunya mencari istri dan putrinya di dalam rumah sakit itu. Kedua polisi itu dan Ray kembali masuk ke dalam rumah sakit. Di sana, mereka kembali bertemu dengan Dr. Lucado dan perawat Ann. Polisi perempuan menjelaskan kalau mereka ingin mencari istri dan anak Ray yang menurut Ray ditahan oleh pihak rumah sakit. Dr. Lucado menjelaskan kalau menurut perawat yang bertugas, saat itu Ray datang sendiri ke rumah sakit untuk mengobati cedera di kepalanya. Ray tetap tidak terima dengan pernyataan rumah sakit dan menuduh rumah sakit sengaja berbohong untuk menutupi kejahatan mereka, karena dia benar-benar yakin kalau dia datang bersama istri dan anaknya. Ray berkata kalau mereka tidak percaya, mereka bisa bertanya langsung pada dokter yang menangani anaknya, yaitu Dr. Bertram. Polisi meminta pihak rumah sakit untuk menghubungi Dr. Bertram. Polisi juga meminta izin pihak rumah sakit untuk melihat secara langsung ruang pemindaian. Bersama-sama, mereka menuju ke lantai 3. Dr. Lucado menunjukkan kalau alat pemindai akan menyimpan data-data pasien yang memang melakukan scan pada hari itu. Dan memang benar, berdasarkan data yang tersimpan di alat pemindai itu, pemindaian terakhir pada hari itu adalah pada pukul 9 pagi, dan itu adalah satu-satunya riwayat scan pada hari itu. Tapi menurut Ray, dia yakin kalau petugas yang membawa istri dan anaknya tidak naik ke lantai atas, tapi turun ke lantai bawah. Dia sendiri juga melihat ketika istri dan anaknya masuk ke dalam lift terlihat turun ke bawah. Sehingga dia yakin, sepertinya pihak rumah sakit berbohong mengenai anjuran pemindaian untuk Perry. Istri dan anaknya mengira mereka akan melakukan pemindaian, padahal mereka dibawa ke ruangan lain.
Jadi menurut Ray, memang benar kalau data pemindahan Perry tidak terekam oleh alat itu, karena Perry memang tidak pernah melakukan pemindaian di ruangan itu. Istri dan anaknya sejak awal dibawa ke ruangan yang lain. Seseorang menelpon Dr. Lucado dan memberitahu kalau Dr. Bertram sudah tiba di rumah sakit. Mereka kembali turun ke bawah untuk meminta keterangan pada Dr. Bertram. Sayangnya, keterangan Dr. Bertram juga mirip dengan keterangan perawat Anne. Menurut Dr. Bertram, dia melihat Ray di ruang IGD ditangani oleh Dr. Bruce. Dr. Bruce lalu meminta Dr. Bertram untuk memeriksa Ray karena saat itu Ray mengalami cedera di kepala. Dr. Bertram lalu menyarankan Ray untuk melakukan pemindaian untuk mengetahui apakah dia mengalami cedera otak. Tapi, Ray menolak untuk melakukan pemindahan itu dan memutuskan untuk menunggu istrinya di lobi rumah sakit. Menurut perawat Anne, Ray memberitahu kalau istrinya bernama Abby. Petugas juga sudah menemukan kertas registrasi pasien pada shift sebelumnya, dan hanya ada nama Ray Monroe di situ, tidak ada nama Perry Monroe. CCTV rumah sakit juga sudah diperiksa, dan hanya ada Ray dalam rekaman CCTV di lobi rumah sakit. Karena secara kebetulan, menurut Ray, Joan dan Perry duduk di bawah kamera CCTV, dan karena Ray duduk berhadapan dengan Joan dan Perry, maka hanya Raylah yang terekam di CCTV. Polisi yang awalnya yakin dengan cerita Ray mulai ragu apakah Ray benar menceritakan kejadian sebenarnya, atau hanya mengarang cerita. Karena meskipun cerita Ray sangat meyakinkan, bahkan Ray juga menunjukkan foto Joan dan Perry, tidak ada bukti yang cukup kuat yang mendukung ceritanya. Dr. Bertram juga berpendapat kalau Ray bisa saja telah mengalami cedera di otak setelah mengalami kecelakaan, sehingga itu membuat pikirannya menjadi tidak stabil, sehingga secara tidak langsung otaknya menciptakan realita-realita yang tidak pernah ada. Mendengar hal itu, Ray marah dan menuduh pihak rumah sakit sengaja menyembunyikan istri dan anaknya, kemudian menuduhnya gila dan hanya mengarang cerita. Melihat Ray yang sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya, polisi pria menenangkan Ray dan berkata kalau Ray tidak bisa tenang, justru itu hanya akan mendukung pernyataan rumah sakit kalau dia gila, dan mereka tidak bisa lagi melanjutkan untuk mencari istri dan anaknya. Ray akhirnya bisa lebih tenang mendengar kata-kata polisi itu. Di saat yang sama, seorang psikiater bernama Dr. Teresa Jacobs tiba di rumah sakit itu. Pihak rumah sakit sengaja menghubungi Dr. Teresa untuk memeriksa kondisi kejiwaan Ray. Dr. Teresa lalu mengajak Ray berbicara empat mata di suatu ruangan. Dari pembicaraan itu, terungkap kalau istri pertama Ray, Abby, meninggal karena kecelakaan mobil 8 tahun lalu. Ray mabuk berat saat itu, sehingga ketika terjadi kecelakaan, Ray tidak mampu menyelamatkan istrinya. Hal itu masih membuatnya merasa bersalah hingga saat ini. Tapi menurut Ray, kejadian hilangnya Joan dan Perry hari ini tidak ada kaitannya dengan Abby. Dia yakin pihak rumah sakit membuat seolah-olah dia mengarang cerita akibat trauma yang dia alami pasca kematian istri pertamanya. Dr. Teresa percaya dengan cerita Ray. Dia juga percaya kalau sesuatu memang terjadi dengan Joan dan Perry. Oleh karena itu, dia menyarankan polisi untuk memeriksa konstruksi tempat Perry terjatuh. Dengan petunjuk Ray, mereka pun tiba di tempat konstruksi itu. Setelah beberapa saat memeriksa lokasi itu, mereka menemukan sebuah tempat badak mainan yang sepertinya adalah milik Perry yang hilang. Jadi sepertinya tempat badak Perry sebenarnya ada di saku Perry. Kemudian ketika Perry jatuh, tempat badak itu jatuh dari sakunya. Setelah itu, polisi menemukan genangan darah di salju yang cukup banyak dan sudah membeku. Dan ternyata itu bukan darah Perry, tapi darah dari kepala Ray yang terbentur ketika dia ikut terjatuh untuk berusaha menangkap Perry. Polisi mulai meragukan kebenaran cerita Ray, karena melihat banyaknya darah itu, besar kemungkinan setelah jatuh Ray mengalami cedera di otak. Dr. Teresa kembali bertanya pada Ray mengenai kejadian sebelum Perry jatuh ke lokasi konstruksi itu. Ray lalu menjelaskan mengenai pertengkarannya dengan Joan, di mana Joan selalu mengatakan kalau Ray tidak benar-benar berusaha untuk dia dan Perry. Masih kesal dengan pertengkarannya dengan Joan, ketika Perry memanggil Ray karena diganggu anjing liar, Ray meminta Perry untuk tetap diam dan tidak bergerak. Tapi Perry tidak mendengarnya, dan Perry terus melangkah mundur. Dan ketika Ray sudah melempar batu ke arah anjing liar itu, Perry akhirnya jatuh. Begitu juga dengan Ray yang berusaha menangkapnya. Setidaknya begitulah versi cerita Ray. Sedangkan menurut versi Dr. Teresa, anjing liar itu hanyalah karangan Ray. Ray yang masih marah karena bertengkar dengan istrinya, entah secara sengaja ataupun tidak sengaja, telah melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah pembunuhan pada Joan dan Perry. Semua itu didorong oleh trauma masa lalu yang belum sembuh, disusul kekecewaan Joan pada dirinya, serta perasaan gagal menjadi suami dan ayah yang baik. Kemudian setelah menyadari apa yang sudah dilakukan pada Joan dan Perry, muncul rasa bersalah pada dirinya. Dan karena Ray pernah mengalami trauma kehilangan 8 tahun lalu, Ray tidak bisa menerima kenyataan kalau kini Joan dan Perry juga meninggal. Dan ironinya, penyebabnya juga karena dirinya sendiri. Oleh karena itu, pikiran Ray menciptakan semacam alternate reality yang sebenarnya tidak pernah ada karena menolak reality yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Ray hanya bisa menangis dan terus mengingat istri dan anaknya. Dia juga terus berkata kalau dia tidak mungkin menyakiti Joan dan Perry.
Polisi segera menetapkan lokasi itu sebagai TKP dan langsung menahan Ray. Ray hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Ray melihat anjing liar yang sebelumnya mengganggu Perry. Ray menjadi yakin dengan ceritanya, kalau memang benar dia melempar anjing liar yang mengganggu Perry, kemudian Perry terjatuh. Ray langsung merampas pistol seorang polisi, kemudian menodong Dr. Teresa. Dia lalu menyuruh semua polisi untuk meletakkan pistol mereka di tanah, kemudian mengurung mereka semua, termasuk Dr. Teresa, di sebuah bangunan. Dia lalu kembali ke rumah sakit untuk mencari istri dan anaknya dengan memakai mobil polisi. Ray masuk ke rumah sakit melalui pintu belakang dan memakai kartu akses yang diambil dari Dr. Teresa. Ray mengambil jas dokter yang ada dan memakai jas itu agar tidak dicurigai oleh orang-orang di rumah sakit. Sayangnya, security rumah sakit bertemu dengan Ray ketika Ray berada di dalam lift. Security itu berusaha melawan Ray tapi berhasil dikalahkan oleh Ray. Ray akhirnya berhasil tiba di lantai bawah rumah sakit itu. Dia lalu melihat ada 2 orang petugas rumah sakit yang baru saja keluar dari sebuah ruangan dan sedang mendorong meja. Dan di atas meja itu ada sebuah box bertuliskan organ manusia. Setelah 2 orang petugas itu pergi, Ray masuk ke dalam ruangan itu dan di sana dia melihat jasad manusia yang semua organ dalamnya sudah tidak ada. Ray segera mencari keberadaan Joan dan Perry karena dia takut hal yang sama akan terjadi pada mereka. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan Perry dan Joan di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada beberapa dokter, termasuk Dr. Lucado dan petugas administrasi yang sebelumnya melayani Ray. Mereka sepertinya baru akan mulai mengambil organ-organ di tubuh Perry. Sementara Joan berada di kursi roda dalam keadaan pingsan karena dibius. Ray langsung mengarahkan pistol ke arah dokter-dokter itu. Ray berusaha membangunkan Joan. Setelah Joan sadar, Ray mengambil Perry dan meletakkan Perry di pangkuan Joan. Dr. Lucado berkata pada Ray kalau saat ini pikirannya sedang bingung. Tapi Ray tidak peduli dengan perkataan-perkataan itu. Yang dia pikirkan hanyalah ingin segera menyelamatkan Joan dan Perry dan segera membawa mereka keluar dari rumah sakit itu. Singkat cerita, Ray berhasil membawa keluar Joan dan Perry dari ruangan itu. Di lorong, 2 orang dokter menghadang Ray dan mencoba berbicara baik-baik dengan Ray. Salah satunya adalah Dr. Bruce. Dr. Bruce berkata kalau Ray tidak bisa membawa mereka keluar dari rumah sakit itu. Ray yang ingin cepat-cepat pergi dari rumah sakit itu langsung menembak kaki Dr. Bruce. Ray akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit itu dengan membawa Joan dan Perry. Di perjalanan, Ray bertanya pada Joan apakah dia baik-baik saja. Masih dalam keadaan memeluk Perry, Joan menjawab mereka baik-baik saja sekarang. Perry lalu menjawab kalau tangannya masih terasa sakit. Ray lalu menyanyikan sebuah lagu yang biasa dinyanyikan untuk Perry. Mereka kini terus melanjutkan perjalanan. Setidaknya begitulah yang dipikirkan Ray. Dalam pikirannya, keluarganya sudah selamat sekarang. Karena yang sebenarnya adalah bukan Joan dan Perry yang dia bawa keluar, melainkan adalah pasien lain dari rumah sakit itu. Sedangkan Joan dan Perry ada di belakang mobil, dan sebenarnya sudah meninggal. Dan beginilah kejadian sebenarnya di lokasi konstruksi. Ketika Perry jatuh di lokasi konstruksi, kepalanya terbentur dan Perry langsung meninggal saat itu juga. Ray juga ikut jatuh, kepalanya terbentur dan dia pingsan. Joan yang melihat keadaan itu menangis melihat Perry yang sudah meninggal. Tidak berapa lama setelah pingsan, Ray sudah sadar, tapi tatapannya kosong dan dia hanya diam. Joan yang melihat Ray sudah sadar, mengguncang tubuh Ray dan memberitahu kalau Perry sudah meninggal. Tapi Ray terus diam, tidak bergerak dengan tatapannya yang kosong. Dia lalu mendorong Joan. Akibatnya Joan jatuh dan kepalanya tertusuk besi. Joan juga meninggal. Setelah pikiran Ray akhirnya sadar, dia melihat istri dan anaknya sudah meninggal. Ray yang sebelumnya pernah mengalami trauma karena kehilangan istri pertama, pikirannya lalu menciptakan semacam kenyataan palsu karena tidak bisa menerima kenyataan yang sebenarnya, kalau istri kedua dan anaknya kini sudah meninggal. Dia merasa gagal, tidak bisa menyelamatkan keluarganya 2 kali, karena sebelumnya istri pertamanya meninggal dalam keadaan sedang mengandung anaknya. Ray lalu meletakkan jasad Joan dan Perry di bagian belakang mobil, dan pergi ke rumah sakit untuk mengobati cedera di kepalanya. Dan ketika itulah Ray mulai menciptakan realita palsu kalau dia bersama Joan dan Perry lah yang pergi ke rumah sakit, ketika yang sebenarnya hanya dia seorang diri yang pergi ke rumah sakit. Bahkan ketika dia melihat jasad seorang pasien yang semua organnya sudah diambil, yang sebenarnya adalah jasad itu masih utuh. Begitu juga dengan pasien yang dia pikir adalah Perry, sebenarnya itu adalah pasien lain yang akan menjalani prosedur operasi pada saat itu. Rumah sakit itu adalah rumah sakit normal pada umumnya, tapi Ray terus berpikir kalau rumah sakit itu menyembunyikan para pasien untuk diambil organ-organ mereka, termasuk istri dan anaknya. Pikiran Ray terus menciptakan ingatan-ingatan dan kenyataan palsu untuk melindungi dirinya dari trauma, sehingga Ray jadi tidak bisa membedakan mana realita asli dan mana realita palsu. Film lalu berakhir dengan memperlihatkan Ray yang terus melanjutkan perjalanan dan berpikir kalau saat ini dia masih bersama Joan dan Perry.
Nah, itu tadi review dari film Fractured. Dan seperti judulnya, Fractured atau yang artinya retak, judulnya mewakili karakter dan jiwa dari tokoh utama dalam film ini, yaitu Ray. His mind is too fragile to break. I think that's the point yang memang disuguhkan dalam film ini. Selain itu, this movie is about points of view. Apa yang kita lihat dalam film ini adalah sudut pandang Ray. Dan dalam film ini, seperti kata Dr. Teresa, Ray menciptakan alternate reality karena dia tidak sanggup menerima kenyataan yang sebenarnya. Alternate reality ini semacam kenyataan yang sengaja dibuat oleh pikiran kita untuk menutupi kenyataan sebenarnya yang tidak bisa kita terima. Ray pernah punya trauma karena kehilangan istri pertamanya 8 tahun lalu. Dan kini istrinya meninggal lagi, termasuk anaknya. Maka pikirannya membuat alternate reality kalau istri dan anaknya itu meninggal. Sepanjang film, kita akan berpikiran seolah-olah pihak rumah sakit ini seperti merahasiakan sesuatu. Dari cara mereka menatap Ray, berbicara dengan Ray, memperlakukan Ray, kita juga akan ikut menaruh curiga. Ya karena memang yang diperlihatkan di film ini adalah sudut pandang Ray. Pihak rumah sakit sudah mengatakan yang sebenarnya. Makanya Dr. Bertram dan Dr. Lucado selalu bilang pada Ray, kamu hanya sedang bingung dan tidak bisa melihat hal-hal dengan jelas. Karena mereka tahu, Ray sedang menjalani alternate reality yang diciptakan oleh pikirannya. Jujur, waktu aku nonton film ini, aku cukup sedih dengan karakter Ray yang memang berusaha banget untuk menemukan John dan Perry. Aku jadi bisa merasakan emosinya si Ray, bagaimana dia benar-benar peduli dan mencintai keluarga, dan dia benar-benar khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada John dan Perry. Sampai dia frustasi karena nggak ada orang yang percaya dengan ceritanya. Malahan dia dicap gila oleh orang-orang. Tapi di ending film, kenyataan sebenarnya adalah Perry langsung meninggal setelah jatuh, dan Ray secara tidak sengaja membunuh istrinya John. Aku nggak menyalahkan si Ray juga because it's really an accident, dan aku merasa lebih sedih lagi. Dia pernah kehilangan istrinya 8 tahun lalu yang saat itu sedang hamil, dan kini istri dan anaknya juga meninggal. Jadi kayak benar-benar rasa bersalah, kehilangan sedih jadi satu. Gak bisa bayangin sih perasaan kehilangan si Ray itu seperti apa. Makanya make sense kenapa pikirannya sampai menciptakan alternate reality. Ketika sudah masuk pertengahan film, aku sebenarnya mulai curiga kalau Ray memang sepertinya gak bawa keluarganya ke rumah sakit. Dan aku juga mulai curiga that something really happened to John and Perry after the accident. But still, aku berharap Ray bisa menemukan John dan Perry dan membuktikan kalau dia nggak gila seperti anggapan pihak rumah sakit, polisi, dan Dr. Teresa. But the movie had the ending, dan endingnya adalah Ray sepertinya sudah mengalami gangguan jiwa yang didorong karena rasa kehilangan yang sangat mendalam. Kalau kamu sendiri, kira-kira bagaimana pandangan kamu terhadap Ray atau film ini setelah kamu nonton review ini atau nonton filmnya secara langsung? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih karena sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian baru di channel ini, silahkan tinggalkan subscribe-nya biar bisa dapat notif setiap ada video baru. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. See you in the next video. Dadah!